Bisa kan? Tak nyalakan di sini. Sambung. Langsung aja sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Nawayna at-ta'allum wa at-ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa an-naf'a wa الانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير وابتغاء وجه الله وارضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesempatan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan ngaji bareng tentang masalah cara sholat berdasarkan 4 mazhab. Dan insyaallah ini adalah salah satu ilmu yang hukumnya fardu ain. Kenapa dikatakan fardu ain? Karena memang sholat kita tahu semuanya hukumnya fardu ain bagi setiap individu, setiap orang, hukumnya wajib. Maka mempelajari bagaimana cara sholat itu juga wajib. Dan sudah kita bahas tentang masalah niat, tentang masalah takbiratul ihram, cara berdiri, sendekap. Nah, pada kesempatan pagi ini yang akan kita bahas adalah tentang masalah setelah kita selesai berdiri takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka yang pertama kali kita baca adalah doa iftitah. Dan tentunya ketika kita membaca doa iftitah ada ketentuan-ketentuan yang harus kita fahami. Contoh misalkan kita sholat Allahu Akbar, ketika kita sudah takbiratul ihram, sudah sendekap, kemudian kita membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, apakah masih disunnahkan membaca iftitah atau tidak? Halo? Disunnahkan atau tidak? Nah, ini yang akan kita pelajari sekarang. Disebutkan di dalam kitab Hasyiah Al-Qalyubi, wa yusannu ba'da taharrumi li fardin aw naflin, disunnahkan setelah takbiratul ihram, baik untuk sholat fardu ataupun sholat sunnah. Jadi jelas di sini hukumnya sunnah, baik untuk sholat fardu ataupun sholat sunnah. Apa yang disunnahkan itu? Doaul iftitahi, itu membaca doa iftitah. Seperti apa contoh dari doa iftitah itu? Nahwu contohnya adalah wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin.
Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Littiba'i fi dzalik. Jadi hukumnya sunnah, baik sholat fardu ataupun sholat wajib. Salah satu contoh dari doa iftitah adalah wajjahtu wajhiya lilladzi dan seterusnya. Artinya apa? Selain bacaan ini banyak doa iftitah. Ada lagi contoh misalkan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya dan seterusnya. Ada lagi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Titik. Dan masih banyak contoh-contoh doa iftitah. Itu boleh diamalkan. Pilih salah satu. Enggak harus. Kalau yang pakai kabira walhamdulillahi katsira berarti NU. Kalau yang pakai Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya berarti Muhammadiyah. Bukan itu. Jadi memang contoh-contoh dari doa iftitah banyak. Yang salah satunya kalau misalkan mazhab kita mazhab Syafi'i biasanya yang dipakai. Jadi terserah. Enggak baca pun juga boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Karena hukumnya sunnah. Nah sekarang yang harus kita perhatikan adalah ketentuan-ketentuan ketika kita membaca doa iftitah. Yang pertama, doa iftitah hanya pada rokaat pertama saja. Artinya kalau misalkan kita sudah lupa di rokaat pertama, ingatnya di rokaat kedua, apakah masih disunnahkan membaca doa iftitah? Tidak. Hanya di rokaat pertama. Yang kedua, bila makmum masbuk menemukan imam tasyahud akhir, kemudian dia dia langsung duduk bersama imam, kemudian imam salam, maka makmum berdiri meneruskan sholatnya. Maka makmum boleh membacanya, tapi tidak mendapatkan kesunahan iftitah, karena tempat membacanya sudah lewat. Artinya apa? Tempat membaca doa iftitah di rakaat pertama, takbiratul ihram setelahnya. Allahu Akbar tanpa awali apapun. Ta'awud tidak, bismillah tidak, tapi langsung Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Bagaimana kalau saya awali dengan ta'awud? Hilang kesunahannya. Bagaimana kalau kita awali dengan bismillah? Hilang kesunahannya. Sudah enggak sunnah lagi. Jadi langsung tempatnya di rakaat pertama setelah takbiratul ihram. Kasus yang tadi yang saya bacakan, kasus ini seperti ini. Contohnya ada imam sedang duduk, sedang tasyahud akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sampai fil alamin innaka hamidum majid. Ada makmum datang, Fikri. Datang. Makmumnya datang, ini belum salam. Namanya makmum itu enggak boleh menunggu imam sampai berdiri, imam sampai salam, enggak boleh. Apa yang ditemukan oleh makmum, imam lagi ngapain saja harus langsung ikut. Langsung. Agak maju enggak Bapak? Iqbal agak maju, itu ada kabel. Nah, takbir. Duduk, berdiri dulu. Nah, ini takbir, ini belum salam. Allahu Akbar, duduk langsung. Setelah duduk, imam salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tentunya makmum berdiri, betul? Allahu Akbar. Pertanyaannya, makmum disunnahkan membaca doa iftitah atau tidak? Tidak disunnahkan. Tapi seandainya membaca, boleh. Cuma tidak sunnah. Kenapa? Sudah terjeda oleh gerakan lain. Karena apa? Karena doa iftitah itu tempatnya rakaat pertama setelah takbiratul ihram langsung. Tapi kalau kasusnya seperti ini, imam duduk, makmum takbir, Allahu Akbar, langsung salam ini, belum sempat duduk. Faham maksudnya? Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, belum sempat duduk, belum ngapa-ngapain, belum membaca ta'awud, belum terjeda oleh gerakan lain. Faham maksudnya? Kalau kasusnya seperti ini, masih disunnahkan membaca doa iftitah.
Itu ketentuannya. Jadi bila makmum masbuk datang, lalu ternyata imam salam sebelum makmum sempat duduk, maka makmum tidak usah ikut duduk, tapi langsung membaca doa iftitah, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Jadi ada beberapa ketentuan. Yang pertama, bukan dalam sholat jenazah. Sholat jenazah gak pakai doa iftitah. Sholat jenazah berapa rakaat, Pak? Berapa? 1. Berapa? 2. Bu, ibu-ibu bingung, berapa ya? Tik, tuk, tik. 2 rakaat katanya. Hah? Sholat jenazah berapa rakaat? Tidak ada rakaatnya. Unik sholat jenazah itu. Nanti ada fikih sholat jenazah. Lengkap nanti. Kepala posisinya di sebelah mana? Apakah di kiri atau di kanan? Kalau posisinya berdirinya di sebelah mana, apakah lurus dengan perut atau lurus dengan kepala, itu lengkap. Pengaturan softnya ada berapa soft yang paling afdol, fikih sholat jenazah. Jadi sholat jenazah itu nggak pakai rokaat tapi 4 takbir. Yang pertama membaca surat Al-Fatihah, yang kedua membaca solawat paling afdolnya solawat Ibrahimiyah ya, ketika tasyahud itu lengkap. Singkatnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cukup. Yang ketiga membaca doa Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang keempat baca doa lagi Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu, baru salam. Dan tidak dianjurkan kalau sholat jenazah itu membaca doa iftitah langsung. Pertanyaannya, apakah wajib wudhu atau tidak? Sholat jenazah. Sholat jenazah itu hukumnya apa? Hah? Fardu kifayah, bukan sunnah. Fardu kifayah. Kalau misalkan ada orang meninggal, terus tidak ada 1 orang pun yang menyolati, dosa semuanya. 1 kampung itu. Fardu kifayah. Nah, yang kedua, tidak dikhawatirkan habisnya waktu sholat. Wes mepet, sholat asar sudah jam 3, kita sholatnya kok jam 3 kurang 5 menit. Ya wes, yang rukun-rukun saja, khawatir nanti 11 masuk ke sholat asarnya. Karena hukumnya sunnah, harus utamakan yang wajib-wajib, yang rukun-rukun. Yang ketiga, tidak dikhawatirkan hilangnya kesempatan baca Fatihah. Imam sudah membaca surat pendek, apalagi surat pendeknya yang dibaca surat Al-Ikhlas. Kita baru datang. Jangan sibuk membaca doa iftitah. Kenapa? Khawatir kita sibuk membaca doa iftitah, imam sudah ruku. Gak boleh kita ikut ruku. Loh Ustaz, bukannya ditanggung oleh imam? Tidak. Kenapa? Karena sebenarnya kita punya kesempatan membaca Fatihah, tapi kita meninggalkan Fatihah, lebih mengutamakan yang sunnah. Harusnya apa? Kita bisa ngukur. Wah, yang dibaca Al-Ikhlas berarti Allahu Akbar. Gak usah yang doa iftitahnya A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga tidak ketinggalan yang rukun. Yang keempat, masih menjumpai imam dalam posisi berdiri. Dan yang kelima, tidak terlanjur membaca doa ta'awud atau Fatihah. Jadi kalau sudah diawali dengan bacaan yang lain, maka sudah tidak sunnah membaca doa iftitah. Keterangannya ada di sini semuanya. Ini jenis doa iftitah. Yang pertama seperti contoh yang kita amalkan mazhab Syafi'i, wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan muslima, dan seterusnya. Ada lagi yang cuma seperti ini, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu doa iftitah. Ada lagi yang Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Doa iftitah itu. Jadi kalau ada orang kok doa iftitahnya cepat sih, mungkin baca yang singkat. Apalagi pas tarawih, okay? Baca yang panjang, dibaca dari kabiro sampai la syarika lahu wa bidzalika umirtu. Pulang orang-orangnya ya. Baca yang singkat. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ada lagi Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, dan seterusnya.
Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana 'abduka zalamtu nafsi, dan seterusnya. Banyak. Begitu juga nanti doa rukuk, doa sujud, itu banyak. Ini nanti akan kita bahas satu-satu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, sebelum dilanjutkan, ada pertanyaan sampai di sini tentang doa iftitah. Monggo kalau ada pertanyaan. Ada? Oke, monggo, ada mic-nya, Ibu yang mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan masalah doa iftitah. Mohon maaf, Ustaz. Kami pernah mendengar dari seorang ulama, kalau kita disunahkan untuk membaca iftitah walaupun tidak utuh, ya, dilanjutkan dengan suratul Fatihah. Walaupun hanya 3 ayat. Demikian Ustadz, mohon penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Fatihah walaupun 3 ayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa iftitah hukumnya sunnah. Jelas. Mau baca yang singkat, yang panjang boleh. Tidak membaca pun juga tidak apa-apa. Tapi kalau kita sudah bicara tentang surat Al-Fatihah, kita berbicara tentang surat Al-Fatihah, beda hukum. Coba perhatikan hadisnya tentang surat Al-Fatihah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dikatakan la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang tanpa membaca surat Al-Fatihah. Bahkan kalau kita lihat tentang hukum membaca surat Al-Fatihah itu, coba perhatikan. Menurut 4 mazhab, zahabal jumhur minal malikiyah wa syafi'iyah wal hanabilah ila anna qira'atal fatihati ruknun fi kulli rak'atin. Hukumnya adalah rukun setiap rakaat. Namanya rukun, kalau ditinggal sah enggak sholatnya? Tidak. Sekarang kita tanya, yang dimaksud surat Fatihah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran berapa ayat? Berapa? 7. Apakah mungkin kita membaca cuma 3 ayat sudah dikatakan sah? Coba pertanyaannya, apakah sah ketika kita cuma membaca cuma ayat 1, 2, 3? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Allahu akbar. Meskipun 3, sah atau tidak kira-kira? Kalau seandainya memang ada ulama atau ustadz yang mengatakan sah, berani enggak mempraktikkan? 3 mazhab mengatakan wajib surat Al-Fatihah, dan ulama sepakat surat Al-Fatihah dalam tafsir-tafsir ulama, tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, surat Al-Fatihah jumlahnya berapa ayat? 7. Enggak ada. Boleh dibaca sebagian, enggak ada. Di antara 4 ulama mazhab yang mengatakan enggak ada. Surat Al-Fatihah boleh dibaca 3. Kalau mau yang paling ekstrim, sekali baca, sah. Tapi menurut mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi, ya, karena apa? Menurut mazhab Hanafi, coba perhatikan. Wa dhahabal Hanafiyah ila anna qira'at al-Fatihati fi sholati laysat biruknin. Walakinil fardu fi sholati indahum qira'atu ma tayassara minal Quran. Kalau mazhab Hanafi gak wajib membaca surat Al-Fatihah. Apa? Surat Al-Fatihah bukan rukun. Tetapi yang wajib itu membaca ayat Al-Quran yang mudah buat kalian. Artinya apa? Kita sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar. Atau tidak? Berani nanti mempraktikkan sholat maghrib? Cok ngawur, ya. Mayoritas ulama mengatakan tidak sah, tapi mazhab Hanafi mengatakan sah. Tidak apa-apa kalau misalkan Masjid As-Sakinah
pengen viral ya para jamaah, untuk sholat isya ini kita mempraktikkan mazhab Hanafi. Sudah sholat. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. Allahu Akbar. Enak ya. Apalagi sholat tarawih. Kira-kira selesainya berapa menit itu? Pakai mazhab Hanafi. Ya itu aneh-aneh, nggih. Jangan aneh. Tetap kalau kita tinggalnya di Indonesia menyesuaikan dengan mayoritas. Jadi tidak ada di antara 4 mazhab, nggih, Ibu, yang mengatakan bahwa boleh membaca cuma sebagian dari surat Al-Fatihah. Kalau mau membaca Fatihah harus 3 mazhab mengatakan seperti itu. Kalau memang nggak mau membaca, pakai mazhab Hanafi, nggak baca sama sekali. Baca yang mudah. Ya, baca Bismillah ya sah, tapi mazhab Hanafi. Tapi nggak boleh kita asal comot mazhab diambil yang enak-enak, itu nggak boleh. Saya untuk wudunya mazhab Syafi'i. Gampang. Kalau mengusap kepala cuma sebagian, 1 helai. Mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki nggak sah, harus semua kepala. Wudu pakai mazhab Syafi'i. Batal wudunya pakai Maliki. Kalau bersentuhan nggak sengaja nggak batal. Sholatnya pakai mazhab Hanafi, nggak usah baca Fatihah, sah. Wes sekalian buat mazhab sendiri aja ya. Karpet dewe kok campur-campur gitu ya. Ada aturan bermazhab harus 1 qodiyah, 1 paket. Boleh kita pakai mazhab Hanafi, tapi wudhu Hanafi, bacaannya Hanafi, sholatnya Hanafi. Yang 1 paket itu harus digunakan. Boleh kita pakai wes untuk malam ini kita Maliki, wudhu Maliki, batal wudhunya, sholatnya Maliki. Kenapa? Berhubungan antara sholat dan wudhu. Sholat salah satu syarat sah adalah berwudhu. Bahkan kalau nanti kita bahas tentang cara wudhu, ada mazhab yang mengajarkan wudhu tidak harus tertib. Kalau kita kan tertib. Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, wajah, idiyakum ilal marafiqi, tangan, wamsahu biru'usikum, usap kepala, wa arjulakum ilal ka'bain, basuh kedua kaki. Urut biasanya kita. Mazhab yang lain nanti akan diajarkan boleh dari kaki dulu, boleh dari kepala dulu. Tapi kira-kira berani nggak mempraktekkan? Kawan yang berani. Kenapa? Karena di sini mayoritas Syafi'i dan biasanya loh, jalan sesat ini. Mungkin kalau ada Imam Hanafi sekarang ya, paling dikatakan, wah ini liberal. Oh, kalau sekarang ya istilahnya. Tapi nggak ada. Sudah diakui kealimannya 4 mazhab itu. Jadi jangan berfatwa yang tidak ada fatwanya dari 4 imam mujtahid. Kalau ada yang bisa diikuti dari 4 imam ini, monggo. Karena apa? Yang memang para ulama sepakat bisa diikuti di antara 4 mazhab hanya 4. Mazhab itu banyak. Ya, selain mazhab Bung Karno. Ojo, nggak ada itu ya. Wes, cukup. Ada pertanyaan yang lain sebelum dilanjutkan? Monggo Mas Bina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon izin bertanya Ustadz. Melanjutkan pertanyaan yang surah Al-Fatihah tadi. Seumpama kita pada waktu menjadi masbuk, imam berdiri, kita datang, kita membaca surat Al-Fatihah, tapi masih sampai ayat Maliki Yaumiddin. Lah, terus imamnya ruku. Lah kita ikut ruku atau tetap membaca surat Al-Fatihah sampai selesai? Soalnya kan surat Al-Fatihah kan rukun, termasuk rukun Ustaz. Sedangkan mengikuti imam itu juga dianjurkan ya. Nah, itu bagaimana kita lakukan? Apakah menyelesaikan surat Al-Fatihah ataukah ikut imam ruku langsung aja? Satu lagi mengenai doa iftitah tadi kan ada macam-macam Ustaz. Apakah diperbolehkan Ustaz menggabungkan 2 iftitah dengan riwayat yang berbeda? Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita datangnya agak terlambat. Mungkin imam sudah membaca surat pendek gitu ya. Kita membaca baru takbir, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Allahu Akbar, gitu kan?
Apakah kita terus melanjutkan atau ikut ruku? Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam itu dipilih untuk diikuti. Ya, kalau memang bacaan kita standar, tidak terlalu lambat, ya, dan memang ketinggalan, tapi bacanya kita standar memang, maka kita langsung ikuti. Bagaimana dengan Fatihahnya? Bukankah Fatihahnya rukun? Sudah ditanggung imam, beda cerita. Dengan yang memang sengaja cuma membaca sekian saja, padahal waktunya masih luang. Buktinya apa? Buktinya Nabi mengatakan ketika ada orang yang datang masbuk dan mendapati imam sedang ruku, bahkan itu surat Al-Fatihah sama sekali. Sedangkan kita tahu bahwa Al-Fatihah hukumnya wajib. Coba, imam sedang ruku, kita takbir masih mendapat rukuknya imam, dihitung 1 rakaat atau tidak? Dihitung. Itu gambarannya. Yang pertama. Yang kedua, memang kalau kita lihat di YouTube, ya, bahwa Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila, itu riwayat lain. Yang kedua, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan sampai la syarika lahu, itu riwayat lain. Bahkan ada yang mengatakan Nabi enggak pernah mencontohkan ini digabung, yang biasanya gabung orang-orang NU. Kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila, inni wajjahtu wajhiya lilladzi, ya kan? Nabi enggak mengatakan bahwa ini bacaan full dari atas. Akhirnya mengatakan kalau memang mau milih Allahu Akbar kabiro, ya Allahu Akbar kabiro. Kalau mau milih wajah tuh, ya wajah, gak usah digabung-gabung. Disalah-salahkan, betul? Padahal ini masalah perkara sunnah. Bahkan juga ada ustadznya mengatakan gak pakai ini. Pernah? Langsung aja, wajah tuh, wajahiyya lilladzi fataras sama. Gak usah ini. Kenapa? Kalau ini katanya, ini saya tampilkan lagi dalilnya. Ini. Kalau ini itu katanya malah doa ketika mau menyembelih kambing. Ya, jadi dikatakan Rasulullah SAW menyembelih 2 ekor kambing kurban pada waktu Idul Adha. Saat menghadapkan keduanya, beliau mengucapkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, dan seterusnya. Akhirnya mengatakan enggak perlu ini, karena kalau ini itu bukan ketika sholat, tapi ketika menyembelih kurban. Pernah dengar yang membahas seperti itu? Mas Bina pernah? Pernah? Apakah memang tidak pas sholat? Ternyata kalau dicek hadis itu wakeh, banyak. Ini kitabnya, ya, ini kitabnya. Ini tak perbesar, ya. Apa katanya? Ini kana idza kabbara, ketika Rasulullah SAW sholat dan bertakbir, qala, beliau berkata, inni wajjahtu wajhiya lilladzi. Ternyata ada. Jadi enggak sembarangan, ya. Masalah ilmu fikih nyalah-nyalahkan itu enggak boleh sembarangan, apalagi sampai mengatakan bid'ah selama ulama berpendapat akan ada hadisnya. Enggak boleh, ya. Termasuk ketika menggabungkan terus langsung mengatakan enggak pernah melakukan ini bid'ah. Jangan sampai mengatakan sesuatu yang tidak pernah dikatakan oleh Nabi. Nabi enggak pernah ketika menggabungkan iftitah menjadi satu itu adalah bid'ah, enggak pernah. Berarti dia apa? Bid'ah dengan ucapan dia sendiri. Enggak masalah selama waktunya sempat. Kenapa? Ini masalah kesunahan. Enggak baca juga tidak apa-apa. Dipilih yang paling pendek juga tidak apa-apa. Itu. Oke. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oh, ada pertanyaan yang lain? Sudah? Lanjut? Lanjut. Doa iftitah sudah selesai. Lanjut ke ta'awud. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Biasanya ketika kita selesai baca doa iftitah, yang baca apa? Sudah membaca ta'awud belum? Atau langsung surat Al-Fatihah? Apakah ta'awud? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata kesunahan setelah selesai doa iftitah membaca ta'awud sebelum membaca surat Al-Fatihah. Pertanyaannya, ta'awud ini sunnahnya di rakaat 1 saja atau di semua rakaat? Di rakaat pertama atau di semua rakaat? Biasanya yang kita praktekkan di rakaat pertama. Sekarang kita cek kitabnya. Oke. Dalam kitab Al-Fiqh al-Madhibil Arba'ah, dalam kitab fikih 4 mazhab itu disebutkan Al-Hanafiyatu qalu, kalau mazhab Hanafi mengatakan at-ta'awudhu sunnatun, hukum mengucapkan ta'awud adalah sunnah, wa huwa ayyaqula, maksudnya membaca ta'awud itu adalah mengucapkan kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim fir raq'atil ula ba'da takbiratil ihram, di rakaat pertama. Ini mazhab Hanafi. Yang kedua, mazhab Syafi'i, at-ta'awudzu sunnatun fi kulli raq'atin minar rakaati. Kalau mazhab Syafi'i, ta'awud itu sunnah di setiap rakaat. Rakaat pertama sunnah, rakaat kedua setelah bangun dari sujud Allahu Akbar, billahi minasyaitonir rajim. Rakaat ketiga setelah bangun dari sahur awal sunnah ta'awud. Rakaat keempat sunnah. Ini mazhab Syafi'i. Wa afdalu sighat ayyaqula a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalimat yang paling afdal yang dibaca adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Malikiyatu qalu, mazhab Maliki mengatakan ta'awudzu makruhun fi salatil fardhah sirran kana aw jahran. Membaca ta'awud hukumnya makruh, mazhab Maliki, di salat fardhu, baik yang sir, duhur, asar, atau yang jahar, maghrib, isya, subuh, makruh. Amma fi salatin nafilah, adapun kalau salat sunnah, fa innahu yajuzu sirron, boleh dibaca kalau itu sir. Wa yukrah jahron, dan makruh kalau kan salat sunnahnya itu jahar. Misalkan salat Idul Fitri, Idul Adha, makruh. Jadi intinya makruh kalau mazhab Maliki. Kalau mazhab Hambali, ta'awudzu sunnatun wa huwa ayyaqula, sunnah hukumnya yaitu mengucapkan a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Itu ta'awudz juga. Jadi intinya kalau mazhab kita, mazhab Syafi'i, hukumnya sunnah. Mayoritas ulama mengatakan hukumnya sunnah. Kalau mazhab Hanafi dan Hambali, sunnahnya di rakaat pertama. Kalau mazhab Syafi'i, sunnahnya di semua rakaat. Mazhab Maliki, hukumnya makruh. Itu, ya. Jadi bisa kita amalkan nanti. Kalau kita bermazhab Syafi'i, kita amalkan setiap rakaat ucapkan ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau mazhab Hambali, ta'awudnya seperti ini. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Sama saja. Sama-sama hukumnya. Nah, ini tentang membaca ta'awud. Oke, sebelum dilanjutkan, ada pertanyaan? Masih ta'awud, pelan-pelan. Ada pertanyaan? Masih belum? Lanjut dulu? Oke, lanjut. Sekarang lebih jelasnya tentang surat Al-Fatihah. Tadi sempat ditanya tentang surat Al-Fatihah. Oke, sekarang lebih jelasnya, lebih rincinya dari surat Al-Fatihah. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari jelas dikatakan, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab, enggak sah salat seseorang kalau enggak baca Fatihah. Dalam hadis yang dikatakan iza qara'tum alhamdulillah, apabila kalian membaca surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah itu namanya banyak. Al-Fatihah itu namanya, alhamdulillah itu juga nama surat. Ketika kalian membaca surat Al-Fatihah, faqra'u bismillahirrahmanirrahim, baca bismillahirrahmanirrahim itu. Innaha ummul Quran, karena Al-Fatihah itu ummul Quran, wa ummul kitab juga ummul kitab, was-sab'ul mathani, dan juga 7 ayat yang diulang-ulang, wa bismillahirrahmanirrahim ihda ayat, dan bismillah itu ternyata salah satu ayat dari surat Al-Fatihah.
Ini yang dipakai oleh mazhab kita, mazhab Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim itu ayat keberapa? 1. Makanya kalau ada imam yang ketika sholat menjaharkan bismillah, membaca bismillah dengan jahar, Bismillahirrahmanirrahim, gak usah merasa aneh, bermazhab Syafi'i. Nanti ada mazhab-mazhab yang lain, bacanya sir, ada. Bahkan ada yang mengatakan bismillah tidak termasuk surat Al-Fatihah. Nah, ini kita dulu hadis-hadisnya. Ada hadis yang lain mengatakan an Ummi Salamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fis sholati bismillahirrahmanirrahim. Ketika salat Rasulullah membaca bismillah. Hadis yang lain, shallaitu wara'a Abu Hurairah, aku pernah salat di belakang Abu Hurairah. Ternyata Abu Hurairah ketika salat faqara'a bismillahirrahmanirrahim, dibaca keras sama Abu Hurairah. Kemudian membaca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Abu Hurairah ketika salat membaca bismillah, baca secara keras, terus kemudian sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Abu Hurairah kemudian setelah selesai mengatakan wallazi nafsi biyadihi inni la ashbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku demi zat yang jiwaku berada di bawahnya, di tangannya, ini adalah salat paling mirip dengan Rasulullah. Jadi kalau menurut versinya Abu Hurairah membaca bismillah dan dijaharkan. Nah, tetapi seperti yang tadi saya sampaikan, hukum membaca Al-Fatihah mayoritas ulama Syafi'i, Maliki, Hambali mengatakan wajib. Hanya satu mazhab yang mengatakan tidak wajib. Tadi sudah saya bahas, yaitu mazhab apa tadi? Hanafi. Kalau Hanafi itu bebas, ayat apa saja, yang penting itu mudah menurut kalian, katanya seperti itu. Ya. Tentang hukum basmalah, nah ini ternyata membaca basmalah itu diperselisihkan, ulama berbeda. Kalau mazhab Syafi'i jelas bismillahnya dibaca keras dan termasuk ayat dari surah Al-Fatihah. Tetapi kalau Malik berpendapat bahwa bacaan basmalah dalam semua sholat fardu dilarang, gak pakai baca basmalah. Jadi kalau kita sholat di masjid kok gak ada basmalahnya, Allahu Akbar alhamdulillahi rabbil alamin, berarti pakai pendapatnya mazhab Maliki. Betul. Larangan itu termasuk pula ketika sholat jahar atau sir. Maliki, bismillah nggak usah. Tetapi kalau sholat sunnah boleh, katanya seperti itu. Abu Hanifah, Tsauri dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa bacaan basmalah hanya dibaca sir bersama Al-Fatihah untuk setiap rakaat. Makanya kita juga mendengar, betul? Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti mazhab Hambali atau mazhab Hanafi. Tapi kalau Syafi'i dibaca keras di Mekah, itu kira-kira sir atau enggak? Bismillahnya ada itu, cuma kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena sekarang di Mekah itu, Mekah Madinah, mazhabnya Hambali. Ganti-ganti. Ya, dulu pernah mazhab Syafi'i, pernah. Jadi bismillahnya pernah. Bahkan pernah Mekah Madinah dulu dikuasai oleh Syiah, pernah. Jadi tergantung yang berkuasa. Yang berkuasa sekarang Saud, ya. Yang mazhab Hambali, jadinya semuanya bermazhab Hambali. Allahumma shalli ala Muhammad. Oke, sebelum dilanjutkan ada pertanyaan, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya nih Pak Ustadz mengenai doa iftitah, di mana dikatakan di dalam doa iftitah itu wa anal muslimin. Dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surat Al-An'am ayat 163 disampaikan bahwa wa bjika umir itu wa ana minal awal muslimin. Wa anna awwalu minal muslimin. Awal muslimin. Di mana perbedaan awalul dan minal ini kan suatu yang mula-mula dan kemudian. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wa anna minal muslimin. Ya. Kalau di dalam hadis yang disebutkan kan
wa ana minal muslimin. Kalau di Quran ada kalimat wa ana awwalu minal muslimin. Ana minal muslimin. Saya minal muslimin termasuk dari golongan umat Islam. Betul, termasuk kita kan? Awwalu minal muslimin. Saya ini awal-awal yang masuk Islam, termasuk orang-orang sing awal-awal dari golongan umat Islam. Kita kan bukan orang awal-awal. Betul? Kenapa kita kok pakai minal muslimin? Kita bukan termasuk orang yang awal-awal masuk Islam. Yang awal-awal itu siapa? Sahabat dan lain sebagainya. Kenapa kok nggak pakai awwalu, cukup ana minal muslimin. Saya termasuk dari kaum muslimin. Karena tidak semuanya termasuk orang yang di awal-awal dari kaum muslimin. Itu bedanya. Makanya Nabi mengajarkannya juga ana minal muslimin. Nggak
mudah dan juga hemat air. Lain lagi dengan madhab lain. Bisa jadi itu sewaktu air susah, ya, jadi yang dipraktekkan Rasulullah seperti itu. Sewaktu mempraktekkan wudhunya madhab yang lain yang seperti tadi basuh kepala atau rambut full, itu semuanya ya. Itu mungkin waktu musim hujan ya, seperti itu. Nah, jadi saya memahami karakter Rasulullah itu fleksibel. Nah, yang penting esensinya gitu. Adapun dalam prakteknya fleksibel. Itu juga sholat seperti tadi ini gak baca Fatihah seperti itu menyesuaikan kondisi dan situasi. Apa betul seperti itu? Ya. Apakah betul Rasulullah itu menyesuaikan? Iya. Rasulullah itu memang menyesuaikan keadaan pada waktu itu. Contoh kenapa kok mazhab Syafi'i itu berpendapat mengusap kepala cuma sebagian? Karena menyesuaikan pada waktu itu Rasulullah mengusapkannya sebagian. Pas waktu itu pakai imamah. Ya, pakai imamah gak sempat untuk membuka. Rasulullah cuma mengusapkan sebagian. Ya kalau kita kan gak pakai imamah, buka gampang. Nah imamah itu kan harus melingkar-melingkar di kepala. Nah, jadi menyesuaikan. Mungkin Rasulullah pada waktu itu di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu pakai imamah kondisinya. Dan Rasulullah hanya memasukkan ke ubun-ubunnya, ke jambulnya sedikit. Maka akhirnya dipakai oleh Syafi'i. Ada kalanya mengusap semuanya. Ya mungkin pas gak lagi pakai imamah, mungkin lagi kopiahan, dibuka gampang ya. Jadi intinya apa? Yang disampaikan oleh 4 imam mazhab jangan sampai ini di antara Imam Syafi'i sama Imam Hambali yang paling kuat itu adalah pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal. Nggak bisa. Siapa kita kok mau menilai pendapat dari 2 imam yang sudah terkenal bahkan diakui oleh dunia tentang kealimannya? Terus gimana kesimpulannya? Menurut mazhab Hanafi yang paling sahih mazhab Hanafi. Paham maksudnya? Menurut mazhab Maliki yang paling sahih pendapat-pendapatnya Maliki. Menurut mazhab Syafi'i yang paling sahih pendapat-pendapatnya Syafi'i. Menurut mazhab Hambali yang paling sahih pendapat-pendapatnya mazhab Hambali. Cuma uniknya sekarang muncul orang sok-sok memilih, kalau saya milihnya yang paling sahih. Lah, Anda itu siapa? Kan gitu kan? Kemampuan Anda mensahihkan ini itu dari mana? Wong tingkat mujtahid aja gak nyampe. Hadis saja, ya memang di luar kepala, gak hafal belas maksudnya. Lah kok bisa? Ini antara Imam Syafi'i kalau nyentuh batal. Imam Hambali kalau nyentuhnya gak sahwat, gak batal. Ini yang paling sahih ini. Lah, tahu yang paling sahih itu dari mana? Ya, itu yang anehnya sekarang. Makanya dari dulu sebenarnya ulama itu sudah mengatakan kalau mau ikuti 4 imam mazhab, ini sudah diakui, tercatat semuanya. Gak usah campur-campur mensohihkan, gak usah. Ya, karena yang diakui 4 mujtahid ini sudah dapat jaminan. Pernah saya sampaikan, kalau seandainya salah dapat berapa? 1 pahala. Bener, dapat pahala. Kalau kita ikut, ya sudah. Yang nanggung itu imam mujtahid. Seandainya ditanya, oh saya ikut Syafi'i, tanya Syafi'i, oh no. Lah kalau kita campur-campur, wudhunya mazhab Syafi'i, batal wudhunya mazhab Maliki, nggak batal. Akhirnya ketika ditanya, kamu wudhunya itu nulis siapa? Mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, saya nggak ikut-ikut. Dia loh nyentuh perempuan, nggak batal, nggak. Dia gitu, paham maksudnya? Gitu, okay? Jadi kita milih yang sahih, tingkatan kita itu, kemampuan kita itu sampai di mana? Apakah kita merasa lebih alim dari 4 imam mujtahid, 4 imam mazhab? Sedangkan Nabi mengatakan, apa yang dikatakan Nabi? Khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia itu di zamanku, para sahabat. Tsummal ladzina yaluna. Kemudian setelahnya, setelah sahabat siapa? Tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian setelahnya tabi'ut tabi'in. 4 imam mazhab ini isinya di tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Hanafi ada yang mengatakan termasuk tabi'in. Yang 3 mazhab
Tabi'innya termasuk tabi'ut tabi'in. Nabi sudah mengatakan yang paling baik tingkatan mereka. Lah kita kok mensohehkan dari orang yang baik, gak masuk akal. Bisa dipahami sampai di sini? Wes gak usah aneh-aneh ya, gak usah menjadi orang yang si paling pintar ya, sing paling sunnah, wes gak usah. Wes tinggal manut ulama. Karena Allah sudah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu gak tahu, tanya pada ulama. Gitu. Ada pertanyaan yang lain? Monggo. Kalau ada, ini sudah hampir 1 jam, kurang 5 menit. Pertanyaan-pertanyaan monggo, bebas gak apa-apa. Monggo, mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika saya sholat tidak berjamaah karena terlambat. Pada saat masuk ke masjid ada orang yang sudah sholat sendirian. Akhirnya saya ikut. Lah hitungannya itu bagaimana Ustaz? Apakah terhitung sholat berjamaah atau bagaimana? Terus yang kedua, jika suatu ketika kita itu bermakmum, ternyata orang yang kita jadikan imam itu ternyata sholat sunnah. Kita kan tidak tahu. Ternyata dia sholat sunnah, terus kita menjadikan dia imam. Saya pikir kita adalah sholat fardu. Begitu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Pertanyaan bagus. Yang perlu kita ketahui, sholat fardu bisa dilakukan 2 kali. Sholat fardu bisa dilakukan 2 kali. Tapi dengan syarat, sholat yang kedua itu syaratnya adalah wajib berjamaah. Maksudnya gimana? Ustadz, saya sudah sholat di rumah. Ternyata nyampe masjid ada orang sholat sendirian. Apakah saya ngikut? Boleh. Karena kita posisi berjamaah untuk sholat yang kedua. Apakah kita dihitung berjamaah? Dihitung berjamaah. Ustadz, sudah sholat di Masjid As-Sakinah, sholat maghrib. Nyampe di rumah, istri belum. Tapi namanya sholat ba'diyah tetap sir. Cukup yang dikeraskan Allahu Akbar. Biarkan ikut. Ya, kita sholat ba'diyah ada yang nepuk langsung Bismillahirrahmanirrahim. Kak ya. Usah. Untuk jadi nepuk kau tetap sir. Allahu Akbar. Tapi cukup takbirnya. Sami Allahu liman hamidah. Kita dapat pahala membantu orang yang apa? Yang tadi telat itu berjamaah. Yang penting konsepnya itu, yang penting cara sholatnya sama. Sholat sunnah sama dengan cara sholat wajib. Tapi kalau misalkan kita sholat jenazah, Allahu Akbar, oh no, orang datang sholat duhur, itu jangan, ya. Karena apa? Kita cuma takbir 4 kali kok ini sholat duhur. Beda caranya. Selama kaifiyahnya sama, caranya sama, meskipun niatnya berbeda, dalam mazhab Syafi'i sah, boleh. Meskipun ada pendapat mazhab lain yang mengatakan tidak sah. Namanya ilmu fikih, wis biasa kayak gitu. Bisa difahami? Masih ada pertanyaan?
Monggo kalau ada. Kalau nggak ada ya sudah, monggo Pak Ali. Ya. Pertanyaan bebas, 2 pertanyaan bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mohon maaf tidak cari gara-gara Ustadz. Kalau yang tadi disampaikan, kalau sholat kedua itu harus wajib jamaah. Wajib jamaah. Kalau dibalik gimana Ustadz? Kalau semuanya yang pertama saya sudah jamaah di Kina ini, terus saya kok nggak set ya, mau tak coba kita ulang dewe. Ya, Ustadz bagaimana kalau sekarang kita balik? Ya, saya berjamaah, pengulangannya sholat sendiri karena belum srek. Nah ya, boleh Banda? Sudah ada aturannya. Sholat yang diulang 2 kali, yang kedua itu wajib berjamaah. Kalau ngulang dengan sholat sendiri, sedangkan kita yakin bahwa sholat pertama sudah sah, tidak boleh. Tidak. Ustadz, ini memang saya nggak yakin. Beda ya, karena kondisinya beda. Kayaknya tadi itu saya nggak baca Fatihah, Ustadz. Karena kalau dalam mazhab Syafi'i, imam dan makmum sama-sama wajib membaca surat Al-Fatihah. Makanya untuk imam nggak boleh langsung ketika ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim wattini. Gak boleh. Katanya Imam Ghazali, kasih jeda sejenak untuk memberikan kesempatan kepada makmum membaca surat Al-Fatihah. Itu salah satu adab menjadi imam. Jadi imam setelah amin itu harusnya adabnya diam sejenak. Kenapa? Karena kita tahu di Indonesia, karena bayangannya mayoritas mazhab Syafi'i. Biarkan diam. Amin. Kelamaan ya. Kelamaan saya tak ngopi sih rek. Ojo ya. Ya cukup semenit ya. Meskipun semenit ya enggak usah ngelihat jamnya di belakang. Semenit dah, enggak usah dikira-kira. Masih baca. Baru lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Itu adabnya, dan itu ada dalam kitab Bidayatul Hidayah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali. Nanti ada adab-adab sebagai imam, adab-adab sebagai makmum. Salah satu adabnya, makmum tidak boleh keluar sebelum imam keluar. Makanya imam untuk menandakan dirinya sudah selesai, itu tidak terus-menerus menghadap kiblat. Makanya kita melihat imam ada yang menghadap jamaah, pernah? Ada imam yang menghadap utara. Pernah? Itu menghadapnya pun ada caranya. Kapan menghadapnya? Enggak sembarang langsung menoleh. Ada caranya. Tapi enggak usah melotot. Nanti aja lanjutannya, oke? Ini mah melotot gitu. Kita lanjut nanti. Nanti ada pembahasannya. Imam berputar menghadap makmum kapan? Imam menghadap ke utara kapan? Itu ada. Waktunya kapan? Pas baca apa? Itu ada. Kenapa kok imam harus menghadap makmum? Ada alasannya. Kenapa kok ada yang menghadap utara? Ada alasannya. Jadi nggak benar, kurang benar. Makruh hukumnya kalau imam itu tetap menghadap ke arah kiblat. Nanti bahasanya, oke? Biar penasaran ya. Tetap diundang ngono loh. Tak kasih tahu ya nggak diundang sama abai. Ada pertanyaan? Sudah, oke? Oh ada, oke. Monggo. Assalamualaikum. Salam. Mengenai lupa rakaat sholat. Lupa sholat. Ya, rakaatnya. Berapa rakaat? Apakah ini ketiga atau keempat gitu. Nah pertanyaan Ustaz, apakah kita selesaikan dulu sholatnya kemudian sholat lagi? Apakah begitu tahu lupa ini ketiga atau keempat atau batal kemudian kita sholat lagi? Demikian. Terima kasih. Ya, oke sama-sama. Tentang lupa rakaat, apakah harus kita selesaikan dulu baru kita ulang di awal supaya yakin? Atau cara lain? Ya. Ketika lupa rakaat, Nabi sudah mengajarkan. Nabi pernah lupa. Pernah. Sholat duhur yang harusnya 4 rakaat, 2 rakaat salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaahnya bingung. Jangan-jangan ada wahyu ya, karena husnudzon Nabi. Misalkan Imam As-Sakinah, wahyu apa iki? Beda ya. Nek Nabi berani negur dulu itu. Iki wahyu baru iki paling. Duhur sekarang 2 rakaat ya. Ternyata ada yang memberanikan diri nanya. Ya Rasulullah, tadi memang
ada wahyu baru kok sholatnya 2 rakaat. Rasulullah bingung. Duh, iya tak? Iya kurang 2. Langsung Nabi berdiri. Padahal sudah omong-omongan. Tapi omong-omongannya tidak begitu lama ya. Nek omong-omongannya sik ngopi, makan pagi, itu harus ulang dari awal. Oke, harus ngerti. Wes ngopi, wes habis 1 piring. Tadi sholatnya kurang rakaat loh. Ngulang itu. Tapi kalau cuma sebentar, pas salam langsung diingatkan kurang 1 rakaat. Oh iya dah. Meskipun sudah omong-omongan berdiri. Allahu Akbar, kurang ditambah. Faham maksudnya? Ketika sudah tasyahud, fil alamina innaka hamidum majid. Jangan langsung salam. Karena ada yang lupa tadi. Ada sujud namanya sujud sahwi. Sahwi itu artinya lupa. Sujud karena lupa. Sujud 2 rakaat. Kok 2 rakaat? Salah. Sujud berapa? 2 sujud. Allahu Akbar. Bacaannya subhana man la yanamu wala yashu. Subhana man la 2 kali salam. Nah, itu kalau kasus pertama. Kasus kedua, ini posisinya lupa di tengah jalan. Gak sempat, belum salam. 3 Pak ya. Ketiga Pak 4 ya. Ojo nanya sampingnya, Pak, wis 3 atau 4 lagi ya. Itu parah. Tapi apa? Ambil yang paling rendah. Meskipun ternyata sholatnya 5 jadinya. Nggih Bapak nggih. Ambil yang paling rendah. 3. Tapi nanti sebelum salam sujud sahwi. Enggak usah ngulang dari awal. Gitu. Sama ketika wudu. Wudu. Nyampe tangan batal. Diulang dari awal atau lanjut? Hah? Nek wudu. Atau gini. Ini terakhir. Saya wudu di rumah Ustaz. Wudu wajah sudah sempurna, kerannya mati. Saya wudu lanjutan di Masjid As-Sakinah. Kepala ini wajib dibasuh ulang atau lanjutannya? Kedua atau masih meneruskan itu Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat tasbih, nanti ada pembahasannya salat tasbih itu. Perselisihan di antara para ulama. Salah satu ulama, sebagian ulama mengatakan sunnah. Meskipun sebagian ulama lagi mengatakan tidak sunnah. Kita karena pertanyaannya salat tasbih, kita pakai pendapat yang sunnah dulu. Salat tasbih berapa rakaat? Ayo bingung ini. 4 takbir, itu salat jenazah. Berapa? Salat apa? Tasbih itu 4 rakaat. 4 rakaat. Kalau malam sunnah dipisah 2. Betul? Kalau siang langsung sekaligus 4. Kenapa dikatakan sholat tasbih? Karena di dalamnya itu ada tasbih yang dibaca sebanyak 300. Jadi dibagi-bagi. Rakaat 1 5, rakaat 2 75, rakaat 3 75, rakaat 4 75. Kalau sholat di Masjid Al-Akbar baca tasbihnya itu lama. Allahu Akbar. Habis surat pendek, pernah ya? Yang mungkin pernah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca tasbih 15. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau di Al-Akbar itu agak dijaharkan. Supaya apa? Makmum bisa ngikut. Supaya kalau lupa hitungan masih dibantu oleh imam. Jadi kita juga ngikut. Tapi salat sendiri kadang-kadang hitungannya lupa.
Iki piro iku gitu ya bayang. Iki wis 300, iki wis 15 apa belum ya? Apa 10? Kadang-kadang gitu. Kalau misalkan lupa hitungan, cukup pilih yang paling sedikit seperti tadi. 5 apa 7 gitu ya. Anggap 5. Wes ya. Ustaz, akhirnya totalnya enggak 300 Ustaz, 350. Enggak apa-apa. Sah, enggak masalah. Itu. Lagi masih ada? Oh, sudah enggak ada, berarti tanda-tanda sudah selesai ya. Apalagi sudah rapi ini, saya ngelirik dari tadi ini, wis ya apa gitu rasanya ya. Wis, mudah-mudahan manfaat. Kita tutup. Oh, ini sampai mana tadi? Materinya berarti sampai surat Al-Fatihah. Nanti ada surat pendek, ruku, kunut, sujud, tasyahud, itu nanti akan dibahas. Sama salam, cara salam itu juga ya. Kapan noleh itu kapan? Assalamualaikum. Ada yang Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Kapan noleh? Gak sembarangan. Ada yang Assalamualaikum warahmatullahi. Noleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Gak sembarangan noleh itu. Oke? Oke, nanti kita bahas berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.